Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadza ila yaumin nahdha amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa setanah air yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kebangsaan. Perbincangan yang soal terkait bagaimana kita sebagai seorang beragama satu sisi, tetapi satu sisi juga kita sebagai seorang yang berbangsa. Di mana berkali-kali saya sampaikan bahwa kalau sudah ngomong kita sebagai sebuah bangsa, itu adalah entitas besar, di mana suatu keberadaan atau situasi yang besar, yang berbeda-beda, yang areanya itu area yang luas. Nah, disitulah kita harus mampu mengkondisikan diri kita, di mana di saat kita sebagai seorang beragama, yang itu adalah area privasi kita, area yang itu menjadi urusan individu antara kita sebagai manusia dan terhadap Tuhan. Nah, di saat kita masuk dalam ruang yang besar yang bernama Indonesia, maka itu adalah bukan lagi urusan privasi, bukan lagi urusan individu, tetapi yang kita kedepankan adalah urusan kolektif, urusan orang banyak, dan urusan lingkungan yang besar, yang itu sudah sangat plural, yang berbeda nyaris dalam segala hal, atau perbedaan yang multidimensi. Maka kita harus memahami bahwa agama itu kan, kalau dalam bahasa Sanskerta itu A itu tidak, gama rusak. Beragama supaya apa? Supaya kita teratur. Kalau bahasa Arab juga ad-din ay an-nizam. Agama itu adalah aturan, dalam tanda kutip regulasi, yang digariskan oleh Tuhan, yang digariskan oleh Rasul sebagai panduan kita di dalam hidup di dunia ini. Nah, agar kita di dalam memahami agama itu benar dan utuh, maka modal kita di dalam beragama harus siap dengan apa yang dinamakan sebagai wawasan, tapi wawasan yang luas, sehingga di dalam memahami agama itu tidak parsial, tidak sempit, atau tragisnya itu bahkan menjadi ekstrim. Kalau agama itu sempit, parsial, ya, memahami agama sepotong-sepotong, maka outputnya nanti menjadi eksklusif, menjadi tertutup, bahkan yang sangat membahayakan, beragama justru menjadi ekstrim dan radikalis. Itu kan sangat berbahaya, dan itu bertolak belakang dengan visi misi agama yang dari awal dibawa oleh Rasul itu. Agama adalah rahmatan lil alamin. Jadi kuncinya orang beragama itu harus rahmatan lil alamin. Beragama itu kuncinya harus ramah terhadap siapapun. Ramah terhadap
siapapun. Bahkan bahasanya itu terhadap alam semesta. Dari mulai Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, di mana Nabi memulai dengan kehidupan manusia yang plural, berbeda-beda waktu itu Nabi sudah buru-buru membuat satu Misaqul Madinah, perjanjian Madinah atau Madinah Agreement. Nabi sudah mengatur bagaimana caranya relasi umat secara intern atau yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah yang bersifat luas, yaitu ukhuwah basyariyah. Konsep ini kan konsep sudah sangat lama karena saat Nabi awal hijrah. Jadi sudah ada konsep yang mengatur bagaimana manusia membangun relasi internal sesama agama, bagaimana juga manusia bersikap di saat ia sudah masuk dalam ruang sebagai sebuah bangsa. Bahkan yang lebih luas lagi, bagaimana posisi manusia di saat ia masuk dalam ruang yang namanya ruang kemanusiaan. Kalau yang namanya ruang kemanusiaan itu sudah tidak lagi berpikir individu atau skup yang lebih di atasnya yang bersifat primordial. Di sini sudah tidak lagi membawa identitas apapun kecuali hanya berpikir yang bersifat universal, yaitu kemanusiaan. Maka di sini tidak lagi berpikir kita agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Sepanjang itu urusan kolektif yang berorientasi kepada kemanusiaan, maka itu adalah urusan kita bersama. Nah, disitulah perlu pemahaman yang utuh dan luas bagaimana kita memahami agama dalam konteks yang vertikal, hablum minallah, yang mandatnya itu supaya kita soleh secara individu, secara hablum minallah. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana juga harus soleh secara sosial dalam konteks kita sebagai bangsa, dan yang lebih luas lagi dalam konteks kita sebagai manusia yang harus menunjukkan potret kita sebagai manusia, ya menunjukkan sisi kemanusiaan kita. Nah, apalagi kita tahu bahwa kita hidup dalam negara yang jauh sebelum negara ini terbentuk, dari era keruntuhan Majapahit, itu nenek moyang kita itu sudah berkumpul bersama, bersatu, rukun dalam situasi yang berbeda. Mbah kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan waktu itu, jauh sebelum negara ini terbentuk, itu sudah menggelorakan yang namanya nasionalisme, cinta tanah air. Sampai-sampai Mbah Hasyim itu berpesan wanti-wanti terhadap kita semua sebagai sebuah bangsa dengan istilah hubbul wadon minal iman. Ini bukan hadis tapi jargon atau fatwa yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU, yang itu difatwakan sebelum Indonesia ini ada. Ya masih Nusantara lah, tapi masih belum menyatu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu Mbah Hasyim sudah berpesan kepada kita bahwa
hubbul waton, cinta tanah air, itu bagian dari iman. Bukan cinta terhadap suku kita, cinta terhadap budaya kita, cinta terhadap agama kita, tapi cinta tanah air kita, di mana tanah dan air sebagai tempat tinggal kita, sebagai tempat di mana kita berdiri, itu harus dicintai. Dan itu bagian dari iman seseorang. Jadi bisa saya simpulkan bahwa jika ada orang yang beragama selalu sibuk, selalu repot-repot ngurusi urusan agama secara mendalam, tetapi tidak pernah menyuarakan bagaimana rasa cintanya terhadap tanah air, maka jangan salahkan kalau saya curiga terhadap keberagamaan orang itu.